Udah, kalau ibu mau pulang, silakan. Tapi tolong pakaiannya dibuka, dilepasin. Alif nggak mungkin menikahi kamu, Nisa. Mereka sudah menghina ibu. Ibu jangan salah paham lagi dong, Ibu. Jelasin ada apa. Ini baju siapa? Suster, Ibu saya bagaimana, Sus? Sabar ya, Mbak. Dokter sedang berusaha yang terbaik untuk Ibu. Makasih ya. Udah ikut mendoakan ibu saya. Nisa, apapun yang telah terjadi, Ibu ingin ini semua segera berakhir. Mungkin ini adalah saat yang paling tepat untuk kamu memutuskan. Pilih Ibu atau pilih Alif. Kenapa sih Ibu bertanya seperti itu? Bu, kenapa Ibu selalu buat masalah tambah rumit? Karena Ibu tidak punya jalan keluar yang lain, Nisa. Ibu hanya ingin semua ini segera berakhir. Ayo, Nis, putuskan. Kamu pilih siapa? Alif atau ibumu? Cara seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah, Bu. Ibu hanya ingin semua ini segera berakhir, Nis. Ibu nggak tahan lagi melihat penderitaan kamu. Percayalah sama Ibu, nak. Kalau kamu memilih Alif, hidup kamu akan lebih menderita lagi. Menikah dengan orang yang kita cintai tidak akan membuat kita menderita, Bu. Itu udah pasti. Sikap Ibu yang akhir-akhir ini yang buat Nisa menderita. Nisa udah nggak punya siapa-siapa lagi selain Ibu. Tapi Nisa nggak ngerti. Kenapa Ibu nggak pengertian sama Nisa? Karena selain Allah, cinta kasih dan Ibu itu sangat penting buat Nisa, Bu. Penting sekali. Kenapa sih Ibu nggak pengertian sama Nisa? Bu, kalau Ibu nggak bahagia, Nisa nggak akan mungkin bisa bahagia, Bu. Sudah, Nisa. Tinggal jawab kamu. Pilih siapa? Pilih Ibu atau Alif? Jawab! Iya, Liv. Gimana, Nis? Ibu kamu masih marah? Aku capek ngadepin ibuku, Liv. Dia keras banget orangnya. Masa sekarang aku disuruh milih kamu atau ibu? Itu kan udah pasti pilihan yang nggak bisa aku pilih, Liv. Ibu kamu minta untuk supaya kamu milih. Kenapa ibu kamu nggak bisa ngeliat ketulusan kita ya, Nis? Aku nggak ngerti, Liv. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku mesti gimana lagi. Hei, tapi kita nggak boleh putus asa, Nis. Justru kita harus berusaha keras supaya ibu kamu bisa nerima hubungan kita. Supaya ibu kamu bisa ngeliat kalau kita hubungannya benar-benar serius. Tapi aku benar-benar nggak tahu aku mesti gimana lagi, Liv. Biar bagaimanapun dia ibu kamu, Nis. Dia yang ngerawat kamu dari kecil. Jadi, dia lebih berhak daripada saya. Tapi, Liv, Nisa, saya juga mencintai mama saya. Dan saya juga akan milih mama saya kalau dalam situasi seperti ini. Kita harus menghormati orang tua kita, Nis. Jadi tolong bilang sama ibu kamu kalau kita hanya akan menikah jika ibu kamu restuin. kamu memang luar biasa ya, Liv. Kamu tuh dewasa dan bijak. Mulai sekarang kamu janji sama aku ya, Liv. Kita akan selalu sama-sama. Kamu sama aku akan saling menyayangi. Karena aku yakin, Liv, suatu saat nanti kita pasti akan bersatu. Saya yakin, Nis. Pasti ada jalan yang akan nyatuin kita. Melepas kau pergi dari hidupku, dari sisiku untuk selama-lamanya. Hancurnya hatiku melepas kau pergi dari hidupku, dari sisiku untuk selama-lamanya.
sih? Kok kamu tidur di sini? Ma, di malam Bu Ayu ini minta Anissa untuk milih antara saya atau ibunya. Gimana saya sama Anissa nggak stres mah ngadepin hal kayak gini? Akhirnya saya suruh Anissa untuk milih ibunya. Biar bagaimanapun ibu kan adalah segalanya, Ma. Ya Allah. Tabayan ayah. Ma, terus terang saya takut banget, Ma, kalau kehilangan Anissa, Ma. Saya nggak akan sanggup, Ma. Kalau misalnya harus pisah sama dia. Tidak akan. Percaya sama mama, itu tidak akan pernah terjadi. Selama mama kamu ini masih ada, kamu pasti akan mendapatkan cinta kamu. Tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya membuat Ibu Ayu ini percaya sama kita. Tapi kamu jangan putus asa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Trik kita berhasil, Sob. Sebentar lagi Anissa akan meninggalkan kehidupan. Perang antara ibu dan anak akan segera dimulai. Kamu tahu nggak? Saya sudah berhasil mendorong mereka ke tepi jurang. Kita tinggal lihat berapa lama mereka tahan bergelantungan di tepi jurang itu sebelum akhirnya mereka jatuh ke dalamnya. Hah? Jurang mana, Kak? Yang waktu Alif sama Anissa kecelakaan. Terus kakak berhasil menculik mereka, membawa mereka. Wah. Bahaya, Kak. Kita bisa masuk penjara kalau bunuh orang, loh. Duh, Son. Susah banget sih ngomong sama kamu. Itu tadi cuman kiasan. Pokoknya yang pasti, Anissa sebentar lagi akan meninggalkan Alif karena dia lebih memilih ibunya. Paham? Oh, begitu. Jadi, Kak, sekarang apa yang saya harus buat biar hubungan mereka lebih buruk? Itu yang lagi saya pikirin. Pokoknya kali ini nggak boleh sampai gagal lagi. Ya Allah. Kenapa aku harus mendapatkan dilema seperti ini ya? Halo? Anissa sayang, Tante sudah mendengar semuanya dari Alif. Kamu jangan sedih ya. Tante yakin ini semuanya butuh waktu. Dan Tante juga yakin apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Dan tidak akan ada lagi yang memisahkan kalian berdua. Kamu jangan putus asa ya. Makasih ya Tante. Makasih udah mensupport kita. Tante bisa ketemu kamu sekarang nggak? Untuk apa ya Tante? Ya, kita kan bisa bertemu berdua untuk mencari penyelesaian masalah ini. Lagi pula kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang bisa kita gunakan untuk mempersatukan kebersamaan dan keyakinan kita. Tapi kamu jangan bilang sama ibu kamu ya. Soalnya Tante nggak ingin kalian bertengkar lagi. Pokoknya kamu tenang aja. Tante akan membantu menyelesaikan masalah ini. Gimana? Bisa kan ketemu sama Tante sekarang? Ya udah deh kalau gitu. Saya kesana sekarang ya Tante ya. Oke, bye. Liv, Anissa mau datang ke sini, Liv. Mama yang mengundang dia karena kita harus membicarakan masalah ini. Makasih, Ma. Mama udah care sama saya. Ingat, Liv, mamamu ini tidak akan pernah membiarkan kalian berdua berpisah. Pokoknya serahkan masalah ini semuanya pada mama, ya? Makasih, Ma. Halo, Tania. Iya Tante. Jadi gimana Tante? Semuanya beres, Tania. Kamu akan segera menikah dengan Alif. Karena semua sandiwara Tante sudah mulai berjalan dengan lancar. Aku bakal nikah sama Alif. Iya, asalkan kamu mau menuruti perintah saya yang satu ini. Apa itu Tante? Begini, Tania. Oke Tante. Aku akan lakukan semua perintah Tante. Iya. Oke, bye. Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Mau apa kamu?
Ini sangat penting, Bu. Ini menyangkut Anissa, putri Ibu. Tolong, Bu, ikut saya. Kalau Ibu nggak mau menyesal, ada beberapa hal yang mesti saya tunjukkan sama Ibu. Tolong, Bu, ikut saya. Ya Allah, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Mudah-mudahan hasilnya semua baik. Terus terang saya juga korban, Bu. Saya nggak pernah suka sama keluarga Alif. Saya nggak pernah berpihak sama Tante Safira, Bu. Mereka itu jahat, Bu. Saya justru kagum sama Anissa, Bu. Dia punya mimpi dan kemauan. Anissa lah yang buat saya sadar kalau saya dijebak sama Alif dan Tante Safira, Bu. Saya dibujuk untuk menikah sama Alif, Bu. Tapi setelah itu saya dibiarkan menderita seperti sekarang. Dan saya yakin Alif akan melakukan hal yang sama Anissa, Bu. Dia pasti akan menyiksa dan akan meninggalkan Anissa. Sama seperti dia memperlakukan saya, Bu. Maksud kamu? Sudahlah, tenanglah. Tenang. Ibu ngerti dengan keadaan kamu. Ibu ikut prihatin. Lihat, Bu. Ini bukti kalau mereka memperlakukan saya semena-mena, Bu. Mereka menginjak harga diri saya, Bu. Ini tes lab yang membuktikan saya hamil. Dan saya dipaksa untuk menggugurkan kandungan saya yang berusia 2 bulan. Dan ini surat aborsinya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya sangat mengkhawatirkan Anissa, Bu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kamu begitu peduli pada ibu dan Anissa? Cukup saya, Bu, yang menerima semua penderitaan ini. Saya nggak mau kejadian pahit ini menimpa putri Ibu juga. Saya udah mengambil resiko besar untuk menemui Ibu. Dan saya nggak takut mati, Bu. Karena saya merasa sangat dirugikan. Alif itu suka mempermainkan gadis-gadis karena merasa punya banyak harta. Dan nggak beda sama ibunya yang suka merendahkan orang lain. Anissa, Tante dari tadi udah gak sabar nunggu kamu. Tante ada surprise buat kamu. Dev, surprise apaan? Aku juga gak tahu, Nis. Nih, ini Tante belikan sebagai hadiah untuk kalian berdua. Tapi Tante... Kamu gak suka sama modelnya ya? Oh enggak. Bukan itu maksud saya, Tante. Anissa, apakah ibu kamu masih... Gitulah, Tante. Sampai sekarang beliau masih menentang hubungan saya dengan Alif. Anissa, Tante percaya kepada hubungan cinta kalian. Dan Tante sepenuhnya mendukung cinta kalian berdua. Asal kamu tahu, yang Tante inginkan saat ini, kalian berdua segera menikah. Tapi Tante tetap menunggu persetujuan ibu kamu, Anissa. Makasih ya, Tante. Tante dan keluarga udah baik banget sama Nisa. Nisa jadi gak enak. Sedangkan ibunya Nisa, dia masih menentang. Tapi Tante, ibu sebenarnya orangnya baik. Nisa juga gak ngerti kenapa kayak gini. Padahal dulu dia selalu aja mendukung apapun yang saya lakukan, Tante. Sabar ya, Nis. Tante yakin, suatu saat nanti ibu kamu pasti akan luluh melihat keteguhan kalian berdua. Makasih ya, Tante. Tenang, Bu. Saya akan bantu Ibu. Mungkin Ibu belum tahu kalau sekarang Anissa sedang ada di rumah Alif. Dan kabarnya sebentar lagi mereka akan menikah. Saya nggak bohong kok, Bu. Makanya saya datang ke sini menemui Ibu supaya Ibu bisa pergi ke sana dan menyelamatkan anak Ibu. Saya harus pergi. Saya harus selamatkan anak saya. Tunggu, Bu. Jangan lupa bawa hasil tes saya, Bu, untuk mendukung Ibu.
bilang ia sudah menjalankan tugasnya dengan sukses. Agak cepat sedikit ya Pak ya. Saya punya urusan penting sekali nih Pak. Tolong Pak. Baik, Bu. Tante, makasih ya atas undangannya. Sekarang saya permisi pulang dulu. Aduh Anissa, kamu kok selalu mau buru-buru pulang sih? Sekali-sekali makan malam di rumah Tante kan nggak apa-apa. Hari ini Tante bikin makanan spesial loh. Makasih Tante, tapi saya nggak enak sama Ibu. Saya dipesan selalu makan malam di rumah. Gak apa-apa lah, Nis. Sekali-sekali makan bareng keluargaku. Kan nggak setiap hari juga. Sayang, gimana? Apa kata dokter? Ya, begitulah Tante, belum ada perkembangan. Anissa, ini Tania. Dia baru aja pulang dari dokter. Soalnya Tania ini menderita penyakit thalassemia. Jadi kehidupannya sehari-hari tergantung pada transfusi darah. Sejak kapan, Ma? Sudahlah, Liv. Jangan diungkit-ungkit lagi, kasihan Tania. Ini contoh undangannya, Bu. Kalau menurut saya sih warnanya kurang cerah, terlalu pucat. Belum naik cetak kan? Berarti masih bisa dirubah. Bisa, Bu. Ini adalah contoh undangan pernikahan kalian. Mama yang memilih kan nggak apa-apa kan? Ma, tapi kan kita belum tahu gimana ibunya Anissa. Tenang aja, Liv. Nggak ada salahnya kan kalau kita prepare seperti ini. Tania, kamu tabah ya. Karena dengan ketabahan, insya Allah akan mengalahkan penyakit kamu. Makasih ya, Nis. Anissa, Tante ingin kamu coba baju yang tadi. Soalnya kalau kurang nggak cocok, kita bisa minta rubah sama perancangnya, ya? Tapi Tante... Udahlah Anissa, nggak usah malu-malu. Udah sana ganti. Ibu Ayuni. Mari silakan masuk, Bu. Bu Ayuni, maaf kalau saya lancang. Saya sudah membuat undangan pernikahan untuk anak-anak kita seperti ini. Apa-apaan ini? Anissa? Ibu, Masya Allah. Apa yang sudah kamu lakukan, Nisa? Keterlaluan kamu. Bu, Nisa cuma... Dengar ya, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Kalian semua jadi saksi, saya tidak akan pernah merestuinya. Bu, sudah Bu. Nisa cuma... Kalian semua tidak akan pernah bisa menghancurkan kehidupan anak saya. Seperti kalian sudah menghancurkan perempuan ini. Kenapa Ibu nuduh-nuduh saya? Apa hubungannya sama saya? Udahlah, Bu. Bu, ayo kita pulang sekarang. Biar Nisa, Ibu jelaskan dulu. Perempuan ini datang kepada Ibu dan mengatakan bagaimana orang-orang ini telah menghina kehidupannya. Ibu mengerti dengan keadaannya. Ibu tahu perempuan ini pasti mengkhawatirkan kehidupannya. Apa sih maksud Ibu? Kapan kita ketemunya, Bu? Nisa, lihat saja hasil tes perempuan ini. Dan kamu akan menyesal kalau menjadi bagian dari keluarga ini. Tes apa sih? Ibu ini ngomong apa? Tes itu nggak ada hubungannya sama cerita Ibu. Perempuan ini datang kepada Ibu dan menyerahkan surat hasil lab yang menyatakan dirinya positif hamil karena Alif. Ini suratnya. Kenapa, Bu? Ibu jangan ngarang deh makanya. Ya Allah, tadi... Bu, Tania memang dari rumah sakit karena dia harus menjalani transfusi darah. Jadi nggak ada hubungannya sama cerita Ibu tadi. Nisa, percayalah sama Ibu. Ibu hanya tidak ingin kamu menjadi korban mereka selanjutnya. Udah, Bu. Cukup.
Nisa ganti baju, habis ini kita pulang, ya? Kamu pasti sengaja ingin menjebakku ya? Buat apa aku menjebak ibu? Apa untungnya buat aku? Sabar, Bu. Ini pasti salah paham. Ini pasti rekayasa kalian semua. Ibu jangan salah paham. Coba ibu tenang dulu biar semuanya jelas, Bu. Coba mendekati atau menyentuh keluargaku lagi ya. Kami memang keluarga miskin, tapi bukan berarti kalian semua bisa menzolimi kami dengan serak perut kalian. Kenapa, Liv? Ibumu menampar Alif, Nes. Ini ada kesalahpahaman. Liv, Tante, maafin ibu saya ya. Bu, ayo kita pulang. Amat sih Bu Ayuni sampai nampar pipi kamu. Mama juga nggak rela kamu sampai ditampar oleh Ibu Ayuni. Mama yakin tidak akan ada yang bisa menghalangi hubungan kamu dengan Anissa. Kamu harus percaya itu, Liv. Kamu tidak boleh menyerah. Aku juga nggak ngerti Ma tadi mesti gimana. Mama juga nggak habis pikir kok Bu Ayuni bisa terus-terusan menuduh kita seperti itu. Tan, kamu bener ngidap thalassemia. Liv, Tania memang menyembunyikan penyakitnya dari kamu. Karena dia sangat takut kehilangan kamu, Nak. Kamu harus percaya sama Mama. Bu, kenapa sih Ibu berpikir aku sama Alif akan menikah? Dengar, Nisa. Ini Ibu berkata yang sebenarnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu dan Ibu serius. Ibu berkata berdasarkan fakta, Nisa. Ibu berkata berdasarkan apa yang Ibu lihat dan Ibu dengar. Terserah kamu percaya atau tidak. Kalau Ibu nggak percaya sama mereka, setidaknya percaya sama anak sendiri. Kenapa sih? Nisa, Ibu percaya sama anak Ibu, Nak. Ibu percaya. Tapi bukan anak yang mencintai Alif. Dengar, sebentar lagi Ramadan. Dan Ibu harus memikirkan langkah selanjutnya, Nisa. Asal kamu tahu ya, saat ini yang Ibu inginkan hanya satu. Anak Ibu menghormati Ibu. Saya menghormati Ibu. Tapi, Anissa, dengar. Ibu tidak ingin anak Ibu bertemu lagi dengan Alif. Mengerti? Dan kali ini, Ibu serius. Wah. Kakak memang hebat. Semuanya sudah disiapin dengan rapi. Saya akan mengenal Alif dengan sangat baik. Tapi kira-kira hasil selanjutnya gimana ya, Kak? Simpel sih. Si Ayuni Rese itu akan terus melawan kita dan meyakinkan anaknya agar menuruti kemauan dia. Atau bisa jadi dia bunuh diri. Bunuh diri? Iya. Kamu tahu kan orang-orang miskin semacam mereka. Mana pernah sih mereka berpikir panjang? Sedikit ada masalah, buntut-buntutnya bunuh diri. Halo Nis, saya baru aja dari rumah sakit. Ternyata benar kalau Tania itu mengidap thalassemia. Kalau kayak begini terus caranya, gimana mungkin kamu bisa melupakan dia? Itu langsung dimatiin. Jangan ketahuan ibunya lagi. Ibunya Anissa tuh benar-benar dendam sama gue, Suf. Sudahlah, Liv. Cinta tuh emang membutuhkan pengorbanan. Tapi gue sekarang jadi khawatir sama keadaannya Anissa. Lu nggak usah putus asa. Lu harus kasih dia waktu, Liv. Besok pagi aja lu coba hubungin dia. Mungkin kondisinya sudah lebih baik. Walau jarak memisahkan
Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Iya, mau kemana kamu udah malam? Astagfirullah, Liv. Kenapa sih lo? Pasti lo mikirin masa lalu sampai meleng begini ya? Lo jangan bilang nyokap ya. Nanti dia panik lagi. Muka gue cuma kecil kayak gini. Gue gak bakal ngasih tahu nyokap lo. Tapi kita harus kasih tahu Anissa. Karena lo sudah terlalu dalam mencintai dia. Dan menurut gue, Anissa harus tahu apa yang udah lo lewatin. Halo? Halo, Nis. Alif kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Gimana keadaannya dia, Sof? Kondisinya sekarang udah agak baikan kok. Sekarang lagi di UGD sama aku. Memangnya kejadiannya kayak gimana sih, Sof? Dia nyetir nggak konsen, Nis. Karena dia banyak mikirin kamu. Dia bilang dia sayang banget sama kamu. Dan dia takut banget ngilang kamu. Makanya dia sampai meleng dan sampai akhirnya ya ini. Dia di rumah sakit mana, Sof? Ya udah, aku kesana sekarang ya. Oke, Nis, gue tunggu. Gimana sih? Tenang, Liv. Anissa lu itu udah pasti akan datang. Karena dia sangat mencintai lu. Lu berdua tuh udah nggak bisa dipisahin lagi, Liv. Apa juga gue bilang, cinta sejati tuh emang butuh pengorbanan. Thanks, ya. Ibu mana, Mbak? Ada di kamar, Non. Bisa mau pergi dulu ya? Non mau kemana malam-malam begini? Pokoknya kalau ibu tanya, bilang aja nggak tahu ya. Iya, tapi Non mau kemana? Mbok kan takut kalau Non kenapa-napa nanti. Nisa mau ke rumah sakit, Mbak. Alif kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Bisa pergi dulu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Non. Nisa, mau kemana kamu? Kamu ini kok nggak kapok-kapok ya? Ini hanya jebakan, Nisa. Ibu nggak yakin Alif mengalami kecelakaan? Alif benar-benar kecelakaan, Bu. Tolonglah, Bu, izinkan saya pergi. Dia nggak mungkin bohong. Dia nggak mungkin ngerjain saya. Ibu tidak izinkan kamu pergi ke sana. Nisa, ini bagian dari rencana jahat mereka. Rencana apa maksud Ibu? Bu, Alif tuh benar-benar kecelakaan dan saya tahu penyebabnya. Jadi saya mohon sama Ibu, tolong biarkan saya melihat kondisi dia. Ibu sudah katakan dengan tegas, Ibu tidak izinkan kamu pergi. Kapan sih kamu bisa pisah dengan Alif? Sampai Ibu menemukan alasan yang masuk akal. Apanya yang nggak masuk akal, Nisa? Apa kamu nggak bisa melihat dengan jelas? Hah? Mereka itu punya niat jahat di balik sikap manis mereka kepada kita. Dan kenapa Ibu selalu menuduh mereka yang enggak, Bu? Kenapa? Kapan sih Ibu bisa luluh dan percaya sama mereka? Baik, kalau kamu mau pergi juga, silahkan kamu pergi. Tapi ingat, pintu rumah ini akan tertutup selamanya untuk kamu. Astagfirullahaladzim. Apa sih salahnya menengok orang sakit, Bu? Alif kan bukan orang lain buat saya. Jadi saya mohon sama Ibu, tolong biarkan saya menengok dia. Baik. Mau pergi silahkan saja. Tapi ingat, jangan pernah berharap bahwa kamu bisa kembali ke rumah ini. Saya mengerti pendirian Ibu. Tapi maaf, Bu, kali ini saya akan menuruti kata hati saya. Dan saya juga mengerti kenapa Ibu membenci Alif. Saya bisa ngerasain itu semua. Tapi satu hal, Ibu nggak bisa ngerasain cinta saya sama Alif. Dan karena kebencian Ibu yang begitu besar, makanya Ibu ngelarang saya kan untuk nggak ketemu Alif. Tapi maaf, Bu, saya sayang sekali sama Alif dan saya nggak bisa nggak ketemu dia. Saya nggak bisa nurutin Ibu kali ini. Maaf, Bu, saya hanya akan menuruti kata hati saya. Non Anissa, Bu, cegah dia, Bu. Ibu sudah berbuat tidak adil sama Non Anissa. Apa Mbok bilang? Saya nggak adil. Saya ini hanya sekedar mengeluarkan pendapat saya, Mbok. Tapi Nisa sudah menentukan pilihannya sendiri. Tapi nggak adil Ibu memberi pilihan seperti itu sama Non Anissa. Saya yakin Ibu nggak akan berbuat seperti itu. Kalau saja Non Anissa itu anak kandung Ibu. Barusan saya dengar itu benar, Bu. Tadi Mbok
bilang apa? Ibu nggak bilang apa-apa kok. Tolong, Bu. Katakan yang sejujurnya saya nggak ibu. Tolong jujur sama saya. Saya anak siapa sebenarnya? Bisa. Maafin ibu. Kamu bukan anak kandung ibu. Sekarang kamu sudah boleh pulang. Tapi ingat ya, luka ini tidak boleh kena air supaya cepat kering dan sembuh. Makasih, Dok. Baik. Suf, Ponisa belum datang. Iya ya, tapi kita harus pergi dari sini, Liv. Kan lu udah baikan. Bu, tolong Bu, katakan yang sebenarnya ibu bohong kan? Iya kan ibu bohong? Bu, tolong ngomong. Bilang sama saya. Siapa ibu kandung saya? Siapa saya sebenarnya? Tolong rawat anak saya dengan baik. Dan jangan pernah mengatakan kalau ibu kandungnya ada di penjara. Ibumu sudah meninggal. Ibumu adalah kakak kandungku, Nisa. Dia meninggal pada saat kamu usia 1 tahun, Nak. Aku yang merawatmu. Aku mencintaimu, Nisa. Aku sayang sama kamu seperti anakku sendiri. Ya Allah, siapa ibuku yang sebenarnya, ya Allah? Kenapa seusia ini baru aku dikasih tahu? Kalau memang benar dia udah meninggal, di mana kuburannya, ya Allah? Kenapa aku gak tahu? Kalau saja Nur Anissa itu anak kandung ibu yang meninggal pada saat kamu usia 1 tahun, Nak. Nisa, jangan menangis, Nak. Setidak-tidaknya demi ibu, Nisa. Ibu cuma mau bilang sama kamu, Nak. Kamu tetap anak ibu yang ibu cintai. Walaupun kamu bukan lahir dari rahim ibu, kamu tetap anak ibu yang paling cantik. Putri kecil ibu yang ibu rawat dengan penuh cinta kasih sampai kamu dewasa seperti ini. Seiring jalannya waktu, Nisa, ibu sampai lupa kalau ibu ini bukan kamu, Nak. Selama ini ibu menyembunyikan semuanya dari kamu. Tapi percayalah, Nak, demi Allah, ibu gak punya niat jahat sama kamu. Ibu hanya mencari waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya ini sama kamu. Ayo, anak, jangan nangis lagi. Maafin ibu. Kalau kamu seperti ini terus,
Ibu merasa gagal, Nisa. Ibu gagal membahagiakan kamu, Nak. Gara-gara Ibu, kamu banyak menderita, Nisa. Maafin Ibu. Nisa, setelah apa yang terjadi sekarang ini, kamu bebas melakukan apapun, Nak. Ibu janji gak akan pernah lagi melarang kamu, Nisa. Sudahlah, Nak. Jangan nangis lagi, Nisa. Jangan nangis lagi, Nak. Suf, gue turun di sini aja deh. Gue balik duluan. Terus lu mau kemana? Lu mau ke rumah Anissa ya? Gue mesti cari tahu, Suf. Pasti ada yang nggak beres. Nggak biasanya dia kayak gini. Masa tega dia nggak jenguk gue di rumah sakit, padahal dia tahu kalau gue kecelakaan. Kalau gitu gue anterin lu ke sana dan gue tungguin lu, oke? Mungkin Nisa emang gak pernah kenal ibu kandung Nisa. Tapi sekarang itu gak penting. Gak penting Nisa tahu di mana makam ibu Nisa. Karena ibu adalah ibu Nisa. Dan sampai kapanpun, ibu akan menjadi ibu Nisa. Nisa, Bu. Maafin Nisa, Nisa sering gak menghormatin ibu. Tentang sama ibu. Sekarang Nisa ngerti. Semua yang ibu lakukan demi kebaikan Nisa. Ibu malah menyayangi Nisa melebihi ibu kandung Nisa. Makasih ya, Bu. Nisa. Halo, Liv. Kamu di mana? Masih di rumah sakit? Enggak, Nis. Saya udah sembuh. Malah sekarang saya ada di depan rumah kamu. Kita bisa ketemu sebentar nggak? Saya pengen ngomong. Ya udah. Kamu tunggu sebentar ya. Oke, bye. Aku udah nggak apa-apa kok, Nis. Cuma luka ringan aja. Udah baik kan kok? Alhamdulillah kamu nggak apa-apa, Liv. Tadinya aku sempat khawatir sama kamu. Nis, kamu kok nggak jenguk aku ke rumah sakit? Ibu kamu ngelarang. Kamu kenapa, Nis? Liv, sepertinya hubungan kita berakhir sampai di sini. Membuat kita bersama kembali. Aku udah nggak bisa ngeyakinin ibu aku, Liv. Dan lebih baik dan jalan terbaik adalah kita berpisah. Udah cukup sampai di sini aja, Liv. Alasannya apa, Nis? Bukannya kita sama-sama janji untuk yakinin ibu kamu? Maafin aku, Liv. Aku nyerah. Aku nyerah kalau aku harus terus melawan ibu aku. Ibu aku adalah orang yang sangat aku sayangin dan sangat aku hormatin. Aku nggak bisa ngelakuin itu, Liv. Nis, dengerin aku. Jangan gampang nyerah kayak gini. Aku yakin pasti ada jalan keluarnya untuk ibu kamu, Nis. Percaya sama aku. Aku pasti pikirin. Tapi please jangan tinggalin aku, Nis. Maaf, Liv. Aku nggak bisa. Sebaliknya. Nis.